Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Shadaqallahul azim. Wa ma'nahu wallahu alam bil murad. Allahumma aftah lana ya Allah ya Allah ya Allah bifutuhil arifin irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Selamat dipertemukan kembali di Tausiah Channel Rahmatul Ummah yang tetap eksis setiap hari mengirimkan tausiah dan kami haturkan banyak terima kasih kepada segenap kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada yang telah mendukung channel ini melalui menyimak dan menonton sekaligus share kepada yang lain. Mudah-mudahan segala apa yang telah Anda tonton, segala apa yang telah Anda sebarkan dari channel Rahmatul Ummah ini mendapatkan balasan yang berlipat ganda berupa kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, tausiah kali ini akan membahas bolehkah sepasang suami istri dan apa hukumnya sepasang suami istri melakukan hubungan badan pada malam hari di bulan Ramadan. Ini biasanya menjadi remang-remang bagi kalangan umum yang malas untuk bertolak ilmu. Kalau untuk kalangan ahli ilmu tentu ini tidak remang-remang lagi hukumnya. Lain lagi ketika suami istri melakukan hubungan badan di siang hari pada bulan Ramadan, itu haram mutlak dan membatalkan puasa. Dan apabila suami tersebut melakukan hubungan badan di siang hari pada bulan Ramadan, akan disanksi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kafaratul uzma. Kafaratul uzma itu apa? Di sini kategorinya ada 3. Apabila suami istri melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan keadaan berpuasa, yang pertama memerdekakan abid. Kalau tidak mampu memerdekakan abid, harus melaksanakan puasa kafarat selama 2 bulan berturut-turut. Bagaimana niatnya? Saya niat melaksanakan puasa kafarat fardu lillahi ta'ala. Itu setiap hari. Apabila kita sudah mendapatkan puasa 10 hari, lalu di 11 harinya kita membatalkan puasa tanpa uzur, maka hitungannya harus kembali lagi ke awal. Itu berat-beratnya. Apabila kita tidak mampu melaksanakan puasa kafarat jima bulan Ramadan di siang hari 2 bulan berturut-turut, maka harus bersedekah dengan beras sebanyak 6 deka atau 60 liter diberikan kepada fakir miskin terdekat. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, lalu bagaimana hukumnya apabila sepasang suami istri melakukan hubungan badan pada malam hari bulan Ramadan? Kita bacakan dulu sejarahnya. Ketika Islam datang dan mewajibkan puasa Ramadan, umat Islam sangat dilarang walaupun pada malam hari setelah melaksanakan ibadah puasa dilarang untuk melakukan hubungan badan walaupun dengan istrinya. Itu awal-awal waktu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa pada tahun kedua daripada tahun Hijriah. Setelah beberapa tahun kemudian, para sahabat termasuk Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu tidak melakukan hubungan badan dengan istrinya. Lalu suatu ketika Sayyidina Umar itu kalau melaksanakan sholat taraweh tidak awal waktu, tidak begitu beres sholat isya, ba'diyah isya langsung dengan melakukan sholat taraweh, tidak.
Lain lagi dengan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq telah melaksanakan sholat Isya langsung taraweh. Kalau Sayyidina Umar tidur dulu, lalu di sepertiga akhir malam beliau melaksanakan sholat taraweh. Karena sholat tarawehnya yang dilakukan oleh Sayyidina Umar itu mendekati pagi, maksudnya sepertiga malam, yang terakhir kira-kira dari jam 2 malam. Setelah beliau melaksanakan sholat taraweh, langsung pulang ke rumahnya. Pas pulang ke rumahnya, beliau mencium aroma parfum yang sangat wangi yang keluar daripada badan istrinya. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu tidak bisa menahan syahwat dirinya, meniduri sang istrinya. Saat itu belum turun ayat yang memperbolehkan suami istri melakukan hubungan badan walaupun di malam hari bulan Ramadan. Singkat cerita, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu setelah melaksanakan hubungan badan pada malam hari bulan Ramadan, maka beliau langsung mandi besar. Setelah mandi besar, beliau itu menangis, meratapi dosa-dosanya, karena hal itu dilarang. Sebelum turun ayat surat Al-Baqarah ayat 187, dilarang. Sambil menangis, ya Allah, saya telah melakukan dosa. Karena umat Islam dilarang pada malam hari mengadakan hubungan badan dengan sini, sedangkan saya sendiri yang pertama kali melaksanakannya. Sambil menangis, lalu beliau mendatangi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu iktidar, memohon maaf kepada baginda Rasulullah SAW dengan berkata, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, pada malam ini saya memohon maaf, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf kepada baginda Rasulullah SAW. Min nafsi, dari diri saya sendiri, hadhil khati'ah, karena diri saya ini telah melakukan hal yang dilarang. Sabda Rasul, dosa apa yang telah engkau lakukan pada malam ini? Maka Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, inni raja'tu ila ahli ba'dal isya'il akhirah fawajtu wa wajadtu raihatan thayyibatan pasawwalat li nafsi pajama'tu ahli. Saya setelah melaksanakan sholat taraweh sepertiga yang akhir, lalu saya pulang ke rumah. Ketika saya pulang ke rumah, istri saya memakai parfum yang sangat wangi. Saya tidak tahan. Saya ini tidak bisa menahan lagi sehingga aku menidurinya. Sedangkan tidur bersama istri pada hari ini atau pada malam ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maka sabda Rasulullah SAW, ma kunta jadiron ya Umar, wahai Umar, engkaulah orang yang pertama melakukan hal ini. Karena sebelumnya tidak ada orang yang berani melakukan persetubuhan bulan Ramadan pada malam hari walaupun dengan istrinya. Kamulah orang pertama. Karena kejadian ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat surat Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Menghalalkan, memperbolehkan kepada kalian semua pada malam hari bulan Ramadan untuk melakukan hubungan badan dengan istri-istri kalian. Kejadiannya turun ayat surat Al-Baqarah ayat 187 yang memperbolehkan suami istri mengadakan hubungan badan di malam hari bulan Ramadan karena ada kejadian Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu yang bersetubuh dengan istrinya malam hari bulan Ramadan. Maka langsung Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Maka kejadian ini wakana sababan lirrahmati,
menjadikan rahmat bagi segenap alam. Maka kesalahan Sayyidina Umar ini wasorot zillatuhu sababan lirrahmati fi jami'il ummah. Karena kesalahan Sayyidina Umar ini sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum tidak dilarang atau diperbolehkan. Maksudnya dihalalkan, berarti boleh bagi sepasang suami istri melakukan hubungan badan dengan istrinya sendiri pada malam hari bulan Ramadan. Sebelumnya itu dilarang. Karena setelah turun ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 187, maka sampai sekarang pun diperbolehkan. Tidak ada makruh, apalagi haram, tetap dihalalkan. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, jadi bagi kita tidak perlu ragu-ragu apabila kita ada hasrat untuk mengadakan hubungan badan dengan suami istri, silakan pada malam hari bulan Ramadan yang memang dulu pernah dilarang tapi sekarang sudah tidak dilarang lagi dan diperbolehkan melalui ayat uhilla lakum lailatas syamir rafasu ila nisaikum. Asbab nuzul dari ayat ini adalah kejadiannya ketika Sayyidina Umar menyetubuhi istrinya pada malam hari bulan Ramadan dan dilaporkan kepada baginda Rasulullah SAW, dan langsung baginda Rasul menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Hal yang dilakukan oleh Sayyidina Umar tidaklah berdosa, bahkan diperbolehkan. Setelah Sayyidina Umar mengaku seorang diri, ternyata para sahabat-sahabat lain pun yang berada di belakang Sayyidina Umar mengakui bahwa mereka itu telah melakukan hal yang sama yang telah dilakukan oleh Sayyidina Umar. Cuma orang-orang yang selain daripada Sayyidina Umar, para sahabat Nabi, malu, tidak berani mengatakan kepada baginda Rasulullah SAW. Ini hikmatnya, Sayyidina Umar seorang pemberani, kesalahannya pun langsung dibeberkan di depan umum, dan alhamdulillah karena pertanyaan Sayyidina Umar tersebut dan kejadian Sayyidina Umar tersebut menjadikan rahmat bagi kita sekalian. Akhirnya turun ayat surat Al-Baqarah 187 yang memperbolehkan suami istri mengadakan hubungan badan. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Hudma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.